Cek, cek. Ta 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 ta. Yuk. Ta 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 ta. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Balik lagi sama gua Fadli di Pos 69, podcast orang sibuk 69. Gua harap kalian baik-baik aja gitu. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi sehat jangan cari penyakit. Sebelum ke topik pembahasan yang bakalan gue bahas di episode ini, gue mau kasih update dulu kali ya buat buat tentang corona. Di sini gue baca di websitenya CNN. Coba kita cek. Nah, per tanggal 24 Maret 2020 sudah ada 686 kasus positif corona di Indonesia dengan 55 korban meninggal dunia dan 30 orang dinyatakan sembuh. Corona. Banyak banget dampak yang dihasilkan dari wabah ini gitu. Sangat amat luar biasa dampaknya bagi 190 negara yang terdampak virus ini gitu. Sampai Italia lockdown, terus kemarin Cina juga lockdown gitu kan. Di Jakarta juga sudah mulai social distancing, stay at home dan segala macamnya gitu. Termasuk gak cuma buat dunia kerja aja, tapi sampai dunia pendidikan juga ikut-ikutan jadi stay at home. Sekali lagi gue mau ngimbau buat para pendengar gue, buat jangan cari perkara. Kalau memang gak penting-penting amat ya udah di rumah aja, nggak usah sok-sokan keluar rumah, apa gabut apa segala macam terus kalian keluar rumah gitu, nggak jelas gitu ya, nggak usah lah pokoknya. Yang penting-penting aja gitu, kayak mungkin kalian stok bahan makanan di rumah udah habis, mau keluar, mau ke pasar atau mau ke supermarket mau beli stok bahan makanan gitu, oke lah gitu, tapi tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan hal apapun gitu. Siagain hand sanitizer kalau misalkan memang perlu gitu kan. Ya kalau nggak penting-penting amat pokoknya di rumah aja, jangan cari perkara bos, karena udah banyak korbannya gitu kan. Korban udah banyak, terus rumah sakit di Indonesia sudah mulai kekurangan APD, kekurangan masker dan lain-lainnya gitu. Ya pokoknya yang berkaitan dengan untuk proteksi diri buat si dokter, si perawat dan staf rumah sakitnya gitu. Juga udah mulai udah ada beberapa kepala daerah yang dinyatakan positif corona gitu kan. Terus kemarin juga sempat menteri perhubungan kalau nggak salah ya, menteri siapa namanya lupa, Bapak Budi kalau nggak salah, ada dia juga kena katanya positif corona gitu kan. Ya buat kalian ini ya nggak usah lah ya, yang masih sehat-sehat nggak usah cari perkara, yo di rumah aja gitu loh, streaming film kek, main game sama temen kek, game online banyak kan game tuh, PUBG, ML, Hago ya banyak banget. Kalau nggak nonton apa kayak streaming apa gitu loh, nggak usah cari perkara di luar rumah gitu kan. Terus social distancing ini dan stay at home ini juga berdampak pada kami ini yang anak kuliahan gitu kan. Kami diminta kuliah online gitu kan. Jangankan kuliah online, kuliah di kelas aja belum tentu ngerti gitu kan, apalagi kuliah online gitu ya. Tapi gimana,
memang masanya lagi kayak gini yang mengharuskan kita untuk melakukan kuliah online gitu. Dan udah banyak teman-teman gua yang merasa resah gitu kan selama menjalankan kuliah online ini. Udah hampir seminggu kampus gua melakukan kuliah online, dan ya dirasa ada yang efektif, ada yang tidak, ada yang banyak tugas, ada yang tidak gitu kan. Tapi teman-teman gue, ada beberapa teman gue yang mengeluhkan kuliah online tapi tugas banyak gitu kan. Ya dinikmati saja kawan-kawan, berdoa biar wabah ini cepat berlalu, cepat hilang, musnah dari bumi ini gitu wabahnya. Terus memang apa ya, menurut gue juga kuliah online ini kurang efektif gitu. Banyak yang tidak tersampaikan lah gitu kan. Jadi tidak maksimal aja pembelajaran menurut gue gitu loh, karena ya pasti kan terbatas gitu kan, mau itu secara kuota, mau itu secara infrastruktur dan lain-lain gitu kan. Soalnya kan teman-teman gue juga ada yang pulang ke daerah-daerahnya gitu kan, belum tentu di rumah mereka ada wifi atau koneksi mereka lancar di rumah kan, belum tentu gitu loh. Jadi menurut gue kuliah online ini sangat amat bukan sangat amat, bisa dibilang belum efektif lah istilahnya gitu. Apalagi yang harus video conference itu yang rame-rame gitu kan. Nah ini gue juga baca nih di Instagramnya Kemdikbud RI, diupload 1 jam yang lalu. Ada surat edaran keluar, surat nomor 4 tahun 2020. Ujian nasional dibatalkan, GOKS termasuk uji kompetensi keahlian di SMK. UN dibatalkan bos. Terus lihat komen-komennya nih, RIP teman-teman saya yang putus karena mau fokus UNBK. Komen-komennya aneh semua, ya Allah, tidak ada yang beres gitu kan. Dengan UN ditiadakan ini rasanya gimana gitu ya buat gue, generasi yang merasakan UN. Tapi sudah lah ya, karena keadaan yang seperti ini, jadi harap maklum gitu. Mungkin nanti akan ada penggantinya gitu. Selain UN pasti kan bakalan ada yang ya nggak tau lah gimana cara ngegantiinnya gitu. Gue juga belum baca banget gitu kan. Terus apa ya, balik lagi ke masalah kuliah online gitu ya, nggak apa yang masih sangat amat kurang efektif menurut gua. Karena yang sehari-hari kita ke kampus gitu kan, datang ke kelas, ketemu dosen, ketemu teman-teman gitu, terus dosen jelasin, biasanya dosen kasih pertanyaan atau kita yang nanya. Menurut gua itu juga terkadang masih kurang efektif gitu, apalagi ditambah sekarang dengan kondisi yang seperti ini. Terus memaksa kita harus untuk melakukannya semua di rumah atau berbasis online gitu kan. Ngumpulin tugas jadi PDF, terus belajar jadi pakai video conference gitu kan. Gue merasa kurang maksimal aja gitu. Nah masalahnya kampus gua tetap mengadakan UTS online gitu kan. Nah itu yang gue bingung gitu loh, bagaimana tata caranya, bagaimana sistemnya, segala macam gitu, mulai dari waktunya, terus soalnya, lembar jawabannya, apa segala macam. Nah itu gimana, apakah kita mengisi di website gitu jawabannya gitu, terus dikasih waktu gitu, kalau lebih dari 2 jam terus kita belum kelar, ya udah bye bye gitu, diisi sesuai waktunya gitu. Nah itu juga menyebabkan
banyak hal-hal yang akhirnya memaksakan kita untuk mengurangi kegiatan-kegiatan kita di luar rumah gitu loh. Banyak banget yang akhirnya terbatas gitu, mah nggak bisa liburan, nggak bisa ngopi-ngopi santuy gitu kan. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang nggak bisa kita lakuin di luar rumah gitu. Dan dalam otak gue kemarin, waktu sebelum corona hype di Indonesia istilahnya gitu, waktu masih hype-nya di Cina doang gitu kan, kemarin Cina juga sempat lockdown gitu. Terus mahasiswa Indonesia yang ada di Cina nggak apa di kosan mereka masing-masing gitu kan, nggak bisa keluar kosan karena Cina di lockdown gitu kan, daerah mereka di lockdown gitu. Ya ternyata mungkin gue juga merasakan hal yang sama sekarang ini, karena ya gue di kosan doang, nggak kemana-mana. Ya meskipun warga di sekitar kosan gue ini masih banyak yang beraktivitas seperti biasa, ada yang pergi ke pasar, ada yang masih renovasi rumahnya di sono, masih ketemu sama tukang semen, tukang batako, tukang kayu dan lain-lainnya gitu. Mereka masih seperti biasa gitu, kayak nggak ada apa-apa. Gue juga bingung kenapa, padahal daerah kosan gue ini udah termasuk zona merah. Ya mungkin mereka menganggap hidup dan mati itu di tangan Tuhan gitu, istilahnya seperti itu. Tapi kan gue nggak tahu, dan gue juga nggak bisa menyalahkan mereka. Mungkin edukasinya kurang ke mereka gitu kan, atau bagaimana, gue juga nggak ngerti gitu. Tapi kan seharusnya paling tidak mereka pasti punya TV gitu loh di rumah gitu kan, untuk tahu si corona tuh gimananya gitu loh. Terus pencegahannya harus kayak apa, bla 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 nya gitu kan. Pasti nggak mungkin mereka nggak apa ya, setidaknya mereka tahu lah, meskipun sedikit gitu loh. Nah gue rasa mungkin harus ada harus ada semacam penyuluhan, gimana ya, kalau dibilang penyuluhan tapi beritanya udah ada di mana-mana di TV gitu kan, entah TV, entah berita digital apapun segala macam gitu kan. Dan kenapa masih banyak yang warga-warga yang masih berkegiatan di luar rumah gitu. Gue juga heran gitu loh. Kadang gue kalau keluar sore jemur anduk di depan gitu, gue masih melihat anak-anak SD, anak-anak SMP bermain petak umpet, bermain layangan, ngadu layangan gitu loh, main pasir, main kejar-kejaran gitu, tanpa rasa takut di antara mereka gitu. Gue nggak ngerti gitu. Apakah itu sebuah hal yang baik kalau misalkan mereka nggak takut? Apakah itu sebuah hal yang buruk karena mereka masih main di luar rumah? Dan mungkin karena sekolah-sekolah mereka juga libur, mereka memanfaatkan waktu libur mereka untuk bermain gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu kan, dari sekolahnya nggak dikasih tugas atau PR gitu sama gurunya kan, rasanya tidak mungkin gitu loh. Pasti kan dikasih tugas apa segala macam gitulah. Nah terus gue juga heran sama teman-teman gue yang dikasih libur 2 minggu. Ada yang bilang, kurang lama liburnya, matamu kurang lama. Gua malah gak pengen libur sama sekali. Gak enak liburan kayak gini tuh, gak enak gitu loh. Libur tapi gak bisa kemana-mana tuh gak enak gitu loh. Maksud gua 2 minggu untuk social distancing, untuk stay at home gitu. Terus ada lu pada masih bilang liburnya kurang lama. Lu gila semua ya. Gak enak tahu. Iya oke, kalau misalkan lu pulang kampung terus daerah lu belum termasuk zona merah gitu. Lah,
Kalau misalkan daerah lu kena zona merah, terus lu merasakan apa yang gua rasakan sekarang nih, daerah gua termasuk zona merah dan gua nggak bisa kemana-mana. Apa lu masih mau ngomong libur itu enak? Lu pikir nggak bosen? Seharian gitu nggak ada kegiatan apa-apa? Ya ada sih, kuliah online, makan, tidur, makan, tidur, mandi, makan, ya gitulah pokoknya. Tapi kan yang pasti lu bosen gitu loh. Gue seminggu ini juga udah mulai merasakan bosan gitu karena ya tiap hari gitu-gitu aja kegiatannya, gitu-gitu aja ya. Mau pulang juga nggak bisa, rumah gua termasuk zona merah juga, jadi ya kita di kosan saja menikmati angin-angin dingin Bandung, angin-angin senja, nggak senja sih, udah malam ini. Ya gitulah pokoknya, ya dinikmati aja gitu ya. Paling kerjaan gua bangun tidur, buka laptop, kuliah online, mandi, makan, streaming film, gitu aja, terus main game paling ya gitu-gitulah. Jadi buat kalian yang bilang liburnya kurang lama, matamu lah. Cobalah kalian merasakan di sini, nggak bisa kemana-mana. Ya kalian juga pasti kan di daerah kalian masing-masing. Gua rasa kalian juga mungkin nggak akan kemana-mana juga gitu. Kalian bakalan di rumah. Tapi ya nggak tahu juga sih, kalian mungkin yang barbar gitu pergi ke pantai, naik gunung, lewati lembah, Hattori gitu kan. Gua nggak tahu juga sih. Tapi kan apa ya? Oh iya, nah buat teman-teman, kemarin gue dapet kabar teman gue yang pulang ke suatu daerah gitu, dan mereka dinyatakan ODP oleh daerahnya gitu karena mereka berangkat atau mereka pulang dari daerah yang zona merah, yang dinyatakan pemerintah zona merah. Ya pasti dicurigai dong, nggak mungkin enggak dong ya. Meskipun kalian terlihat sehat-sehat aja gitu kan, mungkin kalian juga ya, mungkin ada beberapa juga yang udah diperiksa terus hasilnya negatif, alhamdulillah gitu kan. Kalau yang hasilnya positif ya segera melapor ke pihak yang terkait gitu kan, yang mengerti untuk cara menanganinya gitu. Ya apa ya, gue cuma bisa berharap semoga wabah ini cepat berlalu gitu loh kak, karena sudah sangat amat banyak yang dirugikan gitu. Ekonomi banyak yang anjlok, saham anjlok gitu kan. Anjlok enggak ya anjlok habis ya, nggak tahu lah pokoknya. Ekonomi nggak berjalan dengan baik gitu kan. Gue juga kasihan sama driver ojol yang yang kerjanya harus di lapangan gitu kan, bukan di balik meja gitu atau di belakang meja gitu. Mereka harus cari konsumen ya pokoknya gitulah, antar jemput kemana gitu, terus GoFood gitu juga. Beberapa teman gue juga sempat merasakan kesusahan sekarang untuk mencari driver karena ya mungkin efek ini jadi susah buat GoFood gitu segala macam gitu ya. Mungkin drivernya juga kan butuh mencegah dirinya terkena gitu kan kasihan kalau misalkan drivernya pada kena gitu kan. Kasihan juga sama warung-warung yang jualan makanan gitu kan, restoran pastikan dengan keadaan ini mereka jadi sepi pembeli gitu, yang biasanya rame ngantri 5 sampai panjang banget gitu, mungkin sekarang jadi sepi gitu gara-gara wabah ini gitu. Nah
sekali lagi buat orang-orang yang masih merasa sehat dan merasa waras gitu, untuk berdiam diri di rumah gitu loh, jangan kemana-mana, jangan bertingkah di luar rumah gitu loh. Jadi rumah aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah banyak segala tetek bengek alasan lo mau kemana gitulah, mentang-mentang libur gitu. Nggak usah lah, liburan kan bisa nanti gitu loh, kalau udah kalau wabahnya emang udah kelar, semuanya udah aman, lo mau liburan sampai ke Raja Ampat, ke Jepang, ke Eropa, Rusia, Afrika, dan kemanapun yang lu mau lah, lu bisa dah. Kalau misalkan memang situasinya udah aman gitu loh. Kalau memang situasinya belum aman, ya boyo di rumah aja, nggak usah banyak tingkah gitu loh. Balik lagi ke jadi ngalor gitu ya. Balik lagi ke kuliah online gitu loh. Ya gua harap kondisi ini tidak berlangsung dengan sangat amat lama gitu, karena sungguh sangat tidak mengenakan gitu, karena belajar jadi tidak efektif gitu loh. Dan gue juga jadi memikirkan bagaimana UTS nanti yang akan dilakukan secara online gitu ya. Mudah-mudahan UTS-nya akan berjalan dengan efektif gitu, tidak ya gitulah pokoknya. Ya intinya semuanya jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan sebelum makan atau setiap mau ngapa-ngapain, cuci tangan dulu gitu. Yang bersin jaga etika bersinnya, yang batuk juga jaga etika batuknya gitu loh. Terus yang masih bekerja dalam kondisi ini, jangan lupa pakai masker, sediain hand sanitizer gitu ya. Jangan lupa minum vitamin juga gitu kan, buat tetap menjaga biar badan fit. Ya gua rasa itu buat episode kali ini, karena gua mau ngajak collab tapi lagi pada pulang ke Bandung. Mungkin di episode berikutnya gue bakalan collab lagi sama beberapa teman gue dan ngebahas hal-hal yang seru lainnya gitu. Cukup sekian. Terima kasih buat yang udah ngedengerin sampai menit sekarang atau ya gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pos 69.